Air Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-129. Selamat mendengarkan. Aku tahu, aku selalu menjadi orang yang paling menjengkelkan bagimu, membuatmu marah bahkan lelah. Tapi kamu juga harus tahu, kalau kamu adalah satu-satunya perempuan yang paling aku inginkan. Benarkah? Air mengangguk. Ia tundukkan wajahnya sambil meraih wajah Hujan untuk ia genggam di atas pangkuannya. Aku gak tahu gimana hidupku jika yang menjadi jodohku bukan kamu. Bukan pria cantik atau pintar, apalagi soal latar belakang. Aku butuh perempuan yang bisa selalu sabar menungguku. Bukan pergi saat aku melakukan kesalahan. Karena yang aku butuh sebuah teguran, bukan meninggalkan. Kak, kok mellow sih? Kata Hujan sembari mengangkat dagu suaminya. Sesayang ini, kakak sama kamu, jawabnya. Dengan satu tetes air mata jatuh ke pipinya. Sayang karena apa? Apa karena aku sabar? Tanya Hujan. Ia berikan suaminya senyum terbaik. Karena kamu selalu ada. Aku sama kamu yang akan terus menjadi kita. Hujan langsung memeluk Air. Selama pernikahannya memang tak pernah terbersit dalam hatinya untuk pergi apapun yang terjadi. Ia ingin menjadi seperti orang tuanya yang bisa sehidup semati, meski harus menjadikannya sebagai anak yatim piatu, tapi cinta mereka begitu abadi dan layak untuk Hujan banggakan. Selama hati dan logikaku masih berjalan satu arah, akan kupastikan aku akan selalu denganmu. Kamu tahu kan sebesar apa kesetiaanku? Bahkan aku tetap berdiri di sisimu, meski deretan mantanmu begitu banyak di sekelilingku. Ujarnya dengan menahan tawa, namun mampu membuat Air merengut kesal. Mantan terus. Karena aku gak bisa balikin omongan kamu kalau udah bahas mantan, Jan, Hujan deras. Keluh Air. Janji jangan pergi. Harusnya aku yang minta kayak gitu ke kamu, Kak. Kamu yang luar biasa, mendekati sempurna. Justru bisa dapetin yang lebih dari aku. Hujan menghela napasnya. Gak ada yang sempurna, termasuk aku. Dan kamu dikirim Tuhan untuk menjadi penyempurna dan pelengkapku. Saut Air dengan mengerlingkan satu matanya. Kecuali mie sama telur itu baru sempurna. Bikin yuk, kakak lapar. Ajaknya kemudian langsung menarik tangan Hujan. Kakak mau begitu saja? Ya ampun, udah kayak tuyul, telanjang gak pakai baju. Hujan tertawa melihat suaminya sepertinya melupakan satu hal. Lupa, ujarnya sambil menggaruk kepalanya tak gatal. Hujan mencium pipi Air, kemudian berlalu ke arah lemari untuk mengambil pakaian. Keduanya berjalan ke lantai bawah dengan bergandengan tangan. Dan Hujan semakin mengeratkan tangannya saat melihat Melisa keluar dari dapur. Loh, Kak? Mama? Melisa yang kaget langsung mendapat pelukan dan ciuman selamat pagi dari si sulung. Tadi demam, udah baik kan? Tanyanya sambil memegang kening anak kesayangannya itu. Udah gak apa-apa. Jawabnya yang kembali memeluk. Aku mau makan, bikin mie sama Hujan. Melisa melirik ke arah menantunya refleks tertunduk. Buatkan ya, ditanya sambil mengusap pipi Hujan. Gadis itu tentu sedikit tersentak. Air tersenyum ke arah mamanya yang berlalu menaiki anak tangga ke lantai atas. Kenapa? Tanya Air saat melihat ekspresi istrinya tegang, tak sesantai biasanya. Gak apa-apa, aku kira mama marah sama aku, ucapnya sambil berbisik. Emang kamu bikin salah apa sampai ngira mama marah? Tanya Air lagi. Selama menikah baru kali ini Hujan mengeluh tentang sikap mamanya. Gara-gara gak bawa pisang kamu, terus kamu tadi demam. Kata mama, aku gak boleh pisahin kamu dari si pisang lagi. Jelas Hujan apa adanya tentang yang terjadi tadi di kamar mereka. Air tertawa kecil, dia sedang membayangkan betapa paniknya wajah mamanya tadi, sampai bersikap tak baik pada istrinya. Maafin mama ya, kalau kamu gak nyaman, tapi jangan sampai benci sama mama. Pinta Air. Sebagai anak dan suami tentu ia tak bisa memilih di antara dua wanitanya itu. Aku gak marah, cuma kaget aja karena mama gak pernah begitu sama aku selama ini. Tapi aku juga paham kok, mama pasti lagi khawatir banget tadi. Balas Hujan. Ia menjadi tak enak hati karena sudah mengadukan hal ini pada suaminya. Mama bukan malaikat, dia cuma manusia biasa yang juga memiliki sisi lain dari dirinya. Dia punya rasa takut, marah dan kecewa, apalagi jika menyangkut anak-anaknya. Pasti sikap paniknya melebihi seperti sedang dikejar rampok.
Tapi Mama bukan orang yang pendendam dan membesarkan masalah. Kamu gak usah khawatir ya. Pinta Air pada pendamping hidupnya kini. Aku ngerti, mungkin aku juga akan bersikap sama jika hal serupa terjadi pada anakku nanti. Ucap Hujan. Bayangannya sedang jauh memikirkan masa depan. Mana anaknya? Goda Air. Gak ada, belum jadi. Kekeh Hujan sambil berjalan mundur karena suaminya semakin mendekat seraya tersenyum menggoda. Kenapa gak dijadiin? Kan kamu gak mau, Kak. Jawab Hujan panik karena ia sudah bersandar di tembok. Air mendekatkan wajahnya sambil meraih tangan Hujan untuk menyentuh miliknya yang ternyata sudah menegang. Yuk, jadiin sekarang. Episode ke-130. Selamat mendengarkan. Hari-hari berlalu begitu saja dan tak pernah berubah. Semua sama seperti biasanya. Air dan Hujan masing-masing sibuk dengan kegiatan dan aktivitas mereka di luar kuliah yang hampir setiap hari. Jalan-jalan mencari makanan pada waktu malam menjadi rutinitas yang masih mereka lakukan setelah dari pagi hingga sore tak berjumpa. Bawa motor ya? Pinta Hujan saat Air memakai jaketnya. Enggak, nanti kamu kedinginan. Jawab Air menatap tak suka atas permintaan sang istri. Biar seru kita boncengan. Udah lama loh kita gak jalan-jalan naik motor. Rengek Hujan sambil memeluk-peluk Air dengan wajahnya dongakkan. Gak usah ngerayu, gak mempan. Balas Air sambil menangkup wajah cantik pemilik hatinya itu, lalu mencium bibir sang istri yang selalu membuat ia candu. Drama negosiasi berjalan begitu alot, yang sampai akhirnya Air kali ini kalah dan menuruti kemauan Hujan untuk keluar memakai motor, setelah ia diserang secara mendadak oleh istrinya. Pokoknya habis jajan nanti pas pulang kamu harus kayak tadi. Pinta Air sambil menuruni anak tangga. Ia rangkul bahu sang istri dengan tangan kanannya. Kalau aku kenyang sih oke aja. Ntar kakak beliin sama gerobaknya ya. Kekeh Air sambil mencubit pipi Hujan. Sama abangnya juga gak apa-apa, apalagi kalau ganteng. Gadis cantik itu yang langsung buat suaminya merengut. Kamu belum pernah kesel galon ya? Ketus Air kesal. Sampai di lantai bawah, keduanya berpamitan pada Reza dan Melisa yang kebetulan ada di ruang tengah usai makan malam. Mah, Pah, kakak mau pacaran ya? Kekehnya sambil mencium pipi Melisa. Pacaran mulu, kapan kasih cucunya nih? Ledek Reza pada si sulung. Emang papa mau? Aku sih siap jadiin. Timpanya lagi sembari menaik turunkan alisnya. Urusin, jangan cuma asal jadiin. Sindir Reza lagi. Udah, nanti kalian pulangnya malah kemalaman. Ucap Melisa setelah mencium juga pipi menantunya. Air pergi menggandeng sang istri yang mengelum senyum. Keduanya melangkah santai menuju parkiran apartemen. Nanti malam, kalau sampai muntah-muntah awas ya. Ancam Air sambil memakaikan helm di kepala Hujan. Iya, aku muntah sendirian, gak akan ajak kakak lagi. Jawabnya sambil terkekeh. Karena yang sudah-sudah, biasanya Air akan ikut mual jika mendengar suara muntahan orang lain, dan alhasil keduanya akan muntah secara bersamaan. Air menjalankan sepeda motor besarnya dengan kecepatan sedang, karena memang tak terlalu terburu-buru. Ia ingin menikmati malam ini jauh lebih lama, karena esok hari sang istri akan menghadiri rapat bulanan di rumah sakit miliknya, hadiah mahar saat pernikahan. Mau makan apa? Tanya Air sambil menggenggam tangan Hujan yang berada di perutnya. Gak lapar sih, cuma pengen main aja, tapi ngemil boleh juga tuh. Ngemil apa maunya? Goda Air dengan sedikit menoleh ke arah Hujan. Ngemilikin kamu, Kak. Cih, kan emang udah, kamu pikir emang kakak miliknya siapa? Ledek Air. Pisang, jawab Hujan sambil tertawa. Gadis itu selalu merasa si kuning adalah selingkuhan abadi suaminya. Air hanya mencibir, ia tak ingin menimpali karena baginya pisang dan Hujan tentu sama pentingnya. Ia menepikan motornya di area parkiran kedai jajanan khas salah satu kota yang cukup terkenal dan ramai. Aku pesan dulu, kamu cari meja ya. Ucap Hujan saat masuk ke dalam kedai yang dibalas anggukan oleh Air. Pemuda tampan itu memilih meja paling pojok dekat tangga. Suasananya sedikit tersembunyi dari pengunjung lain. Ya ampun, mojok banget sih kak, sampai ke nomor 7 begini. Itu kan meja nomor 20, keluh Hujan. Kan emang tujuan kakak
biar sama kamu, bukan menduakan kamu.